Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mudah-mudahan anak-anakku tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Insya Allah kita hari ini akan belajar bersama tentang indahnya saling menghormati. Tapi sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, hari ini kita akan membahas tentang indahnya saling menghormati. Nah, bisa dilihat anak-anakku, ada gambar apa ini di sini? Ya, ada seorang pemuka agama Kristiani dan ada pemuka agama Islam, tokoh agama Islam, tokoh agama Kristiani. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari gambar ini? Ya, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa mereka saling berdoa. Sama-sama berdoa. Ya. Yang satu mengangkat tangan, yang satu mengepalkan kedua tangannya. Apa artinya? Mereka saling berdoa, mereka saling memohon kepada Tuhannya mereka masing-masing, ya, tanpa ada perselisihan, tanpa ada saling menghina, tanpa saling mengejek, ya. Mereka saling menghormati satu sama lain, walaupun mereka berbeda keyakinan, ya. Nah, itulah Islam. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Rasulullah selalu mengajarkan kepada umatnya untuk saling menghormati atau toleransi, ya. Jadi toleransi itu saling menghargai dan saling menghormati. Islam memandang perbedaan sebagai rahmat, ya. Tidak menjadikan perbedaan itu sesuatu yang harus diperselisihkan. Agama Islam juga mengajarkan untuk menghormati antar sesama. Baik berbeda budaya, baik berbeda suku, berbeda bangsa, maupun berbeda agama. Ya. Nah, sikap saling menghormati ini telah Rasulullah contohkan dalam pada saat terjadi perselisihan antara kaum Muslim, Nasrani, dan Yahudi. Jadi ketika pada saat itu Madinah sebagai kota yang dulunya dinamakan Yasrib sudah mempunyai beberapa suku dan beberapa agama. Di antaranya ada kaum Muslim, ada Nasrani, ada juga Yahudi. Sudah majemuk pada saat itu. Pada saat ketika Rasulullah datang ke kota Madinah yang dulu dinamakan Yasrib. Nah, pada saat itu mereka saling berselisih satu sama lain. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan solusi kepada penduduk Madinah
dengan membuat sebuah piagam yang dinamai dengan piagam Madinah atau perjanjian, ya. Perjanjian yang dinamai dengan piagam Madinah, dan sampai sekarang kota Madinah menjadi kota yang damai. Nah, begitu juga dengan Indonesia. Ya, Indonesia adalah negara yang paling majemuk. Ya, bayangkan dari Aceh sampai Papua ada berapa macam suku, ya, ada berapa macam agama. Tapi kita bisa hidup bersatu dan saling menghormati. Itulah saling menghargai dan saling menghormati sudah menjadi karakter dan budaya bangsa Indonesia. Apa jadinya ketika kita tidak saling menghormati dan menghargai? Mungkin bisa jadi, ya, bisa jadi Indonesia terpecah belah, ya. Tidak ada mungkin lagu dari Sabang sampai Merauke, ya. Gitu. Jadi kita sebagai bangsa yang majemuk harus mempunyai karakter saling menghargai dan saling menghormati. Nah, saling menghormati dan menghargai itu ada dalam surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun termasuk golongan surat Makiyah karena diturunkan di Mekah. Jadi kalau surat-surat yang diturunkan di Mekah namanya surat Makiyah, ya. Surat Al-Kafirun ini termasuk surat ke-109 dan terdiri dari 6 ayat. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Ya, bentuknya jamak. Kalau mufradnya al-kafir, ya kafir. Itu mufrad. Jadi sendiri orang kafir. Nah, kalau al-kafirun itu artinya orang-orang kafir. Kenapa dinamai surat Al-Kafirun? Karena surat ini ditujukan kepada orang-orang kafir. Kafir mana? Kafir Quraisy. Ya. Nah, untuk lebih jelas kita harus tahu apa sih penyebab surat ini turun. Nah, asbabun nuzulnya, ya. Jadi pada suatu hari Rasulullah didatangi oleh beberapa remaja kaum Quraisy. Mereka menawarkan apa kepada Rasulullah? Menawarkan untuk berdamai. Ya Rasulullah, ya. Wahai Muhammad, udah kita damai aja, ya. Dengan cara apa? Dengan cara bergantian dan bergiliran saling menyembah Tuhan masing-masing. Besok Rasulullah menyembah berhala. Nanti besoknya lagi kaum Quraisy yang menyembah Allah. Dan seterusnya. Ya. Tapi apa? Kata Allah, Allah langsung menurunkan surat Al-Kafirun, ya, yang isinya apa? Nah, mari kita sama-sama baca. Sudah pada hafal ya? Sudah bisa baca ya? Mudah-mudahan anak-anakku sudah bisa baca surat Al-Kafirun. Baik, kita bersama-sama membaca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, sudah bisa ya semua baca surat Al-Kafirun. Nah, artinya apa? Nah, ini artinya Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakanlah. Kepada siapa qulnya? Kepada Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir,
wahai orang-orang kafir. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, ini sebagai landasan bahwa Islam mempersilahkan umat lainnya untuk menyembah agama masing-masing. Ya, silahkan mereka menyembah berhala, tapi jangan pernah memaksa umat muslim untuk menyembah berhala, apalagi menawarkan dengan cara tukar-tukaran, ya, bergantian, bergiliran, ya. Ditegaskan dalam ayat ke-6, untukmu agamamu dan untukku agamaku, ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini, ya. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa memahami dan memaknai surat Al-Kafirun, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.